cuma bertiga aja? Ada. Tiga. King Nasar nggak ada, King Nasar. Ada. Stak macet. Ini ada pelan Macet, 86 ya juta. Allah. Ada kameramen, ada kru. Tapi Herlan guys, belakangan ini happy banget ya. iya happy banget ya. Iyalah, Habis gajian ya? pagi di pagi-pagi ambiar. Sorenya di indahnya Ramadan ya, bener ya? Subuh. Alhamdulillah. Apa? Subuh. Subuh mereka ya sis kamling seperti biasa ya. Tapi ini dingin banget studio kita ya. Gak apa-apa dingin ya. Ini minus Gak apa-apa. 0 derajat kita Gak memang apa-apa di sini. dingin-dingin ya Iya. kan. Yang penting hatinya nggak dingin, selalu anget. Karena kita akan selalu berbagi berkah. Iya. Biar kalian semuanya damai. Masya Allah. Banyak rezekinya, kitanya juga. Yang nonton dapat Yang rezeki nonton, ya. iya. Iya. Alat-alat rumah tangga akan kita bagikan buat sahabat ambiar nanti di segmen 4. Makanya jangan kemana-mana karena ini kita mau kasih pertanyaannya seputar Undang-Undang Dasar 45. Ya. Seputar tayangan pagi-pagi ambiar Iya. sampai selesai nanti. Di 1,5 jam ini khusus di bulan puasa ini pantengin siapa aja bintang tamunya. Iya. Nah nanti kalian kalau misalkan jawab dengan lancar kalian akan mendapatkan banyak Peralatan rumah tangga. Dan juga mobil dari King Nasar. Enggak. Waktu ntar ditagi lagi orang beneran. yang datang lo bilang mobil lo ya. Caranya gampang banget buat kalian yang mau ikut, telepon aja langsung ke nomor yang ada di bawah ini. Iya. 7918770 untuk Jabodetabek dan Luar Jabodetabek Hah. 02179187711. Siap ya, semoga beruntung buat sahabat ambiar. Beruntung Pokoknya ya, kalau beruntung kita ya. bilang ambiar berbagi berkah, jawabannya adalah mau dong berkahnya. Dah. Sahabat ambiar. Jadi nggak ada tamu? Ada, tamunya hari ini penting sekali guys. Oh, tamunya siapa? Ini tamunya berhubungan banyak dengan tamu masa kita hari ini lalu. ada 15. Guys, kita tuh kan namanya manusia selalu punya masa lalu ya. Ponia. Ngomongin masa lalu, coba lihat pemain kendang kita ya. Ya. Ini tuh masa lalunya dia nggak mudah. Tahu nggak? Dia ini tukang kendang kita pernah masuk penjara. Yang mana? Yang bener Ya, sih. beneran. Si Rian. Iya. Si Rian. Ini ya tuh ya. Dia kan namanya Rian kan. Ini tukang kendang ini nggak kelihatan sini sih. Tukang kendang kita ini pernah masuk penjara. Ini memang dia masa lalunya begitu pernah masuk penjara karena ya memang disuruh benerin pipa pembuangan penjara. Disuruh sipir. Berarti orang teknis dong. Ya, orang teknis ya. Tapi lihat deh, makin kesini dia makin cerah. Benar. Pakai skincare-nya apa sih, Say? Lo pakai Cerah nanya banget. skincare-nya apa? Korban Merkuri. Ini Sobat Ambiar, tapi ini bintang tamu kita yang pertama ini luar biasa, Masya Allah. Dia adalah seorang ustadz Betul. ya. Tapi beberapa waktu yang lalu, masa lalunya suram, tapi Ya. itu membuat dia bangkit. Sebenarnya kalau ngomongin masa lalunya, dia pernah tinggal di Hotel Prodeo, di rumah tahanan. Karena menggunakan obat-obatan terlarang. Betul, bukan hanya menggunakan tapi juga mengedarkan. Oh, Ya. dulu. Dulu ya, kita akan lihat bagaimana cara dia bangkit dan bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Ustadz Jojo. Ustadz, saya mau marahin Perla 86. Gua panggil Ustadz Jojo, kenapa efek kodok lu keluarin? Maaf ya Ustadz, maaf ya. Ustadz, kita bertiga mengucapkan Terima kasih sudah. Ustadz, betul Ustadz pernah berada di Hotel Prodeo, di rumah tahanan. Iya betul. Berapa lama saat itu? Usia waktu 22 tahun itu divonis 5 tahun waktu itu. 5 tahun, vonis 5 tahun, Ya. kemudian berapa lama di dalamnya? Menjalaninya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, mendapat remisi, Dapat remisi. kelakuan baik. Iya betul. Berat lah waktu itu di usia lagi kuliah sampai di drop out. Waktu itu. Tapi itu yang membentuk Ustadz menjadi sosok Ustadz Jojo seperti sekarang. Alhamdulillah benar. Saya merasa kalau saya nggak di penjara saya mungkin nggak tahu artinya hidup itu seperti apa. Jadi banyak memberikan saya pelajaran dalam hidup lah. Di penjara. Diselamatkan. Betul. Kita akan lihat perjalanan Ustadz Jojo. Ustadz Jojo. Ustadz asli mana? Asli Jakarta, Asli tapi ayah Jakarta. Manado. Oh, Manado. Tapi besar di Jakarta ya? Besar di Jakarta lah ya. Ustadz tadi bilang ditangkap atau masuk penjara itu umur 22 tahun. Betul. Tapi menggunakan narkoba dari umur berapa? Sekitar dari 4 SD lah mungkin. 4
4 SD. Iya. Ya narkobanya kan beda-beda ya. Kalau dulu jenisnya. mungkin dari awal-awal coba ngerokok, terus lagi coba rokok yang lebih menantang lagi gitu kan. Terus abis itu setelah itu pas SMA kelas 1 atau kelas 2 coba dunia malam. Kayak Sebentar Ustadz, 4 SD. Siapa yang ngajak pertama kali? Ada teman saya, sahabat saya, tapi beliau pun sudah meninggal dunia karena sebab terlalu banyak makan narkoba juga. Nah itu dia dari umur 4 SD nggak hanya makan narkoba aja, bahkan dia nanam narkoba itu di rumahnya. Nah, oke, yang ngajak tuh seumuran, Iya, umur teman sekelas teman SD. sekelas. Nah dia itu dapat barangnya dari mana, Dari mana? untuk Ya, kecil. memang kan lingkungan kita tuh kalau tahu di daerah Manggarai ya, itu memang yang daerah yang tawuran, narkoba tuh Iya sudah sih, hari-hari dulu. lah hal kayak gitulah. Dulu ya ketika Sampai sekarang pun masih tawuran ya? masih. Oh, Iya, Masih iya. sampai diliput berita di itu luar tahun negeri berapa loh. ya Ustadz ya? Kira-kira waktu itu? Waktu itu sekitar dari tahun 2001 lah awal. Oh 2001. kelas Oh, iya, 4 sudah perawan. memakai barang haram. Iya. Orang tua lingkungan emang nggak tahu. 4 SD kan pasti terlihat jelas perbedaannya. Cuma dulu kan kita nggak pernah mau kasih tahu orang tua. Jadi orang tua kalau kita pulang ke rumah taunya kita anak baik-baik aja. Kalau di rumah tuh nggak ngerokok, nggak berbuat apa-apa. Jadi anak baik-baik aja. Kita istilahnya berbuat yang kayak gitunya itu prinsipnya di luar rumah. Dan rata-rata teman saya itu seperti itu. Oke. Nggak mau jadi jagoan di rumah lah gitu. Kalau di rumah taunya jadi anak baik-baik aja. Tapi kan Ustadz pasti ada efeknya kan, maksudnya efeknya itu gimana kalau pakai narkoba itu kayak ketika pulang kan pasti kan efek dari Ya. narkobanya itu bagaimana? Orang tua kan pasti bisa melihat. Nah, kita cari timingnya tuh misalkan ayah nih pulangnya jam berapa. Nanti sebelum ayah tuh pulang, saya harus udah ada di rumah, udah di kamar, tidur, kayak gitu. Ya pinter-pinter kucing-kucingan aja. Ya, gitu. tapi saya masih nggak masuk di akal ya umur apa kelas 4 Sempat SD. SD, iya. Umur berapa ya, kelas 4, 9 tahun ya? Ya sekitar 10-11 tahun kali ya, sekitar Oke. segitu lah ya. 4 SD sudah menggunakan barang haram. Makin lama makin intensitasnya lebih sering lagi. Ya. Waktu kelas 2 SMA udah mulai tuh main ke yang tadi kan narkotika jenis tanaman. Sekarang sudah main ke bahan kimia nih. Main di klub malam yang di klub malam itu kita bisa dapet barang haram tersebut lah gitu. SMA kelas 2. Itu tuh SMA kelas 2 masuk ke klub malam diskotik itu gampang untuk masuknya. Gampang. Dulu ya. Itu kita setiap datang tuh kan setiap malam minggu kan. Karena kan hari minggunya libur jadi malam minggu kita datang. Misalnya jam 10 malam nanti baru pulang jam 8 pagi gitu. Oke. Itu ketika menggunakan barang haram dari SD, SMP, SMA. Lantas keputusan untuk menjual, menjadi pengedar, itu pertama kali itu keputusannya datang saat kapan? Karena kan sebenarnya jenjang orang narkoba rata-rata ya. Prinsipnya itu dari nyoba, beli, terus jual. Oh gitu. Pasti itu jenjangnya, iya. Mencobanya itu dikasih gitu kan? Ya biasanya dikasih sama temen tawarin, bro lu cobain lu pakai barang nih enak banget udah. Nah kita cobain, lama-lama enak kita ketagihan sendiri kan. Akhirnya beli. Pakai uang pribadi. Nah lama-lama kan ketika ketagihan itu kan mikir kan, gimana caranya biar bisa pakai setiap hari ya. Nah baru keluar ide, oh iya kan gue punya banyak teman-teman yang pakai nih, kenapa nggak gue jualan aja ya? Dapat untung dari situ. tadi Dapat jadi untung bandar. dari situ, ya buat pakai lagi. Oke, berapa lama jadi pengedar Ustadz sebelum ketangkap polisi? Mungkin 3 tahun sebelum, kurang lebih lah 3 tahun sebelum saya tertangkap itu udah main dunia kayak gitu. Berarti dari umur 19 tahun sudah menjadi pengedar? Ya kurang lebih lah. Apakah orang tua tahu? Nggak tahu sama sekali. Bahkan kalau ketika pas saya di dalam penjara, orang tua datang jenguk saya di penjara disangkanya saya berkelahi. Tapi kan maksudnya Ustadz dengan menjadi pengedar, Ustadz bisa memenuhi kebutuhan sendiri kah saat itu? Iya betul, tinggal sendiri, ngekos, kayak gitu-gitu. Orang tua tahunya Ustadz dapat uang dari mana? Saya bikin usaha yang fiktif gitu. Apa Ya usahanya? dulu ada celana panjang dan Dipotong gitu? spare part sepeda kayak gitu. Jadi taunya bisnis saya itu. Oke. Wow. Luar biasa di umur 19, luar biasa dalam arti kata yang tidak baik ya. Iya. Ustadz kita juga mau kasih lihat, ini pengalaman seorang Ustadz Jojo ternyata bukan hanya memakai, mengedarkan,
tapi juga pernah menjual tanda kutip temannya untuk bisa mendapatkan barang haram. Iya, saya pokoknya apapun segala macam tuh cara saya halalkan deh. Kita izin sebentar Ustadz, kita lihat dulu yang satu ini. Ya. Sobat Ambiar, sudah kami hadirkan di studio kami. Ini dia yang pernah dijual oleh Ustadz. Ayo, bagaimana pengakuannya? Iya, waktu itu dijual gimana rasanya? Kok bisa kayak gitu? Rasanya gimana? Saya merasa bersalah sekali sama keluarga saya. Karena Ustadz sudah menjual saya. Menjual apa? Ustadz menjual saya sama janda kaya. Ustadz sampai menjual temen tuh gimana sih Ustadz? Demi sebuah Gimana sih, Ustadz? barang. Ya. Menjual temennya tuh kayak gimana Ustaz? Jadi kayak teman saya ini disenangi sama satu perempuan. Oke. Terus saya bilang ketika Perempuannya saya ini tante-tante. Enggak, seumuran juga, temen juga. Terus bilang, lu seneng sama dia kan, lu mau gak ketemu sama dia? Lu nanti punya waktu sama dia, tapi kasih gue duit deh. Gitu, ntar pokoknya gue atur waktunya, lu berdua bisa ketemuan, lu bisa jalan bareng, gitu segala macem. Gue minta fee, gue buat jalan ke diskotik nih. Oh, sama kayak teman saya suka dijual-jual gitu juga sama teman saya. Manajemen fee ya. Ya, manajemen fee, Dak. Apa-apa manajemen fee teman saya ini. Sampai seperti itu. Berapa kali ya? Lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali? Ya sering kali sih gitu, kadang-kadang kan namanya orang narkoba tuh kan ada aja ide triknya dia biar Ya, dapat dia uang. cerdas berbohong ya. Iya, kadang kalau udah nggak ada uang, kadang HP-nya aja digadai. Ya kan, barang-barang, pokoknya apa aja yang penting bisa menuhin hawa nafsunya itu. Gitu. Ustadz, tapi begini ya, maksudnya orang tua tuh kan pasti tahu ya perubahan anaknya ya. Aneh Atau banget. berarti apakah orang tua Ustadz, mohon maaf nih, kurang memperhatikan anak-anaknya ketika itu sampai akhirnya orang tua tidak tahu bahwa narkoba itu kan pasti efeknya kan di badan tuh Iya. kelihatan banget Itu Ustadz. emang karena pergaulan aja, Ustadz. Sebenarnya 3 tahun sebelum proses saya di dunia itu, jadi sebelum saya ketangkep itu, saya tuh udah nggak tinggal di rumah. Saya udah tinggal di luar rumah, saya udah nggak pulang-pulang. Karena di rumah nggak enak suasananya, apa gimana? Lebih ke ya pengen bebas aja, gimana sih? Pergaulan. Anak muda aja Udah pengen pengen bebas aja biar nggak ada yang ngatur gitu, suka-suka hidup lah gitu. Biar bebas make maksudnya. Bener, jadi kan nggak ketahuan tuh mau pakai setiap hari kan nggak ketahuan sama orang tua juga. Emang Ustadz Awal pakai apa sih? Kenapa? Narkoba. Emang jenisnya boleh disebutin nggak? Gak usah Ustadz, ya, kita sebut barang haram aja ya. Oke, Ustadz sampai akhirnya di umur 22 tahun diamankan pihak kepolisian. Ya, Oke, saat itu barang bukti apa aja kalau boleh tahu? ada 2 jenis narkotika kimia pokoknya deh. Ya. Oke. 2 jenis berbeda. Kemudian juga tes urin positif? Iya, positif. Nggak hanya positif aja, tapi kan memang polisi itu mendapati saya ada di tangan barangnya itu. Oke. Pihak keluarga langsung dihubungi saat itu? Dihubungi, cuma orang tua pas datang tuh Dikirain taunya berantem. iya cuma ketawa-tawa aja. Pas itu kenapa kamu nih berantem katanya gitu. Enggak, saya narkoba, langsung kayak pingsan gitu orang tua itu. Kayak emang nggak kebayang, nggak nyangka gitu. Kok kamu pakai Kaget narkoba gitu dari ya mana? mereka gitu. ya. Karena kan kalau pulang ke rumah kan manis banget anaknya gitu kayaknya. Oh gitu, Ustadz. Sampai akhirnya divonis 5 tahun penjara. Betul. Kita mau kasih lihat, selama berada di dalam Hotel Prodio atau di dalam penjara, ada hikmah atau pencerahan yang didapatkan oleh seorang Ustadz Jojo. Awalnya ketika masuk penjara, apakah memang benar-benar basic agama tidak ada sama sekali atau memang ada, kemudian lebih dipertajam lagi atau gimana sebetulnya? Bukan hanya nggak ada basic agama ya, mungkin dulu tuh sampai kayak hampir nggak percaya agama dan agak alergi gitu sama yang namanya agama gitu. Bagi saya tuh dulu hidup tuh yang nentuin ya diri kita sendiri, usaha kita, diri kita sendiri, kita mau jadi apa ya suka-suka aja hidup di dunia ini gitu. Sehingga sampai pas masuk penjara baru tahu, oh apa sih sebenarnya manusia ini tujuan hidup di dunia gitu. Baru dapat tercerahkan lah saya saat itu. Maksudnya dalam penjara itu Ustadz tuh bener-bener down sehingga larinya kemana? Ke agama. Iya betul, jadi saya tuh pertama kali ngelihat pemandangan ketika di polsek ada orang pada sholat di depan saya tuh saya nyaksikan dari belakang gini kan. Iya. Yang nggak sholat kan di belakang kan, mereka sholat di depan terus saya liatin gini kok kayaknya sahdu banget ya, damai banget, ada orang yang nangis gitu
apa jangan-jangan ini nih jawaban hati saya selama ini nih. Di dunia tuh apa sih yang dicari gitu kan. Akhirnya saya belajar, coba-coba, awalnya coba-coba sampai akhirnya Masya Allah ternyata ini nih bagian part yang hilang dalam hati saya selama ini. Ustadz selama karantina itu berapa lama? Itu di Polsek kan 45 hari kurang lebih. 45 hari. Habis Right. itu dipindah. Iya betul. Habis itu rehab. Dipindah di rutan Di jalan. rutan, karena itu berapa lama di rutan? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oke, Ustadz ketika akhirnya menemukan kembali sebuah pencerahan dalam setiap sholat, dalam setiap doa, apa yang Ustadz temukan? Ya, yang paling jelas nyata sih seperti setiap selesai saya sholat tuh saya bilang, oh ini ternyata part yang hilang dalam hidup saya. Pertanyaan-pertanyaan saya setiap hari dulu, orang-orang yang pakai narkoba pasti tuh sering ngalamin hal ini. Misalkan ketika dia di bawah pengaruh obatnya itu kan, itu enak-enak aja nyaman. Tapi pas udah selesainya itu, lagi down-downnya terus lagi baper-bapernya, dia langsung mikir, masa gue mau gini terus ya sampai kapan ya kayak gitu. Terus apa sih sebenarnya yang gue pengen cari tuh hidup di dunia ini apa ya? Gue pengen hidup kayak gimana ya? Masa mau gini-gini terus? Nah pas ketika di dalam penjara pas sholat itu baru bilang, oh ini ternyata jawaban hati saya selama ini gitu. Ustadz kita juga mau kasih lihat cahaya penenang hati. Itu yang ditemukan Ustadz Jojo ketika berada di dalam rumah tahanan. Ya Allah, saya ingin mendakwahkan Islam ini ke seluruh dunia. Ya betul. Karena saya yakin banyak manusia tuh punya latar belakang kayak saya, hidup dengan narkoba bertahun-tahun, yang mereka tuh nggak bisa. Dulu tuh sebenarnya saya mau berhenti, tapi gimana caranya saya nggak tahu. Dan siapa orang yang bisa nolong saya nih, yang saya bisa dengerin, seorang influencer gitu kan, yang bisa ngasih saya petunjuk biar hidup saya berubah. Gitu, karena ketika saya di dalam penjara saya belajar banyak tentang itu gimana caranya, karena saya tahu ujian terberatnya itu bukan ketika saya mendapatkan ibadahnya, tapi ketika saya pulang ke rumah, teman-teman tuh mulai ngajakin kayak gitu, itulah yang ujian sebenarnya. Ustadz, waktu Ustadz selama di karantina yang paling terpukul siapa? Yang paling Ibu terpukul atau bapak? dua-duanya sih, mereka tuh sampai kayak pingsan gitulah. Misalkan ibu ya, kalau Iya, yang rapuh benar. banget ya biasa. Ada merasa bersalah nggak perasaannya Ustadz ketika melihat orang tua seperti itu ketika itu? Kan ini Ustadz belum ke agama nih, tapi dari perasaan bersalah itu. Iya, itu ada satu momen yang orang tua saya bilang tuh kayak, kamu tuh udah ngelempar kotoran ke wajah orang tua kamu, tau nggak? Itu momen yang menurut saya langsung, wah hidup gue nggak guna banget gue hidup selama ini gitu. Langsung saya ngomong kayak gitu. Akhirnya dari situ tapi saya pacu, saya motivasi, pokoknya hidup harus berubah. Gitu dari situ. Ustadz, ketika perubahan demi perubahan termasuk secara spiritual, orang tua melihat perubahan itu? Iya, sangat melihat perubahan itu dan ya awalnya mereka agak-agak kaget lah, shock gitu kan. Tapi lama kelamaan kok kayak banyak perubahan sikap yang nggak pernah saya lakukan seumur hidup saya. Kayak misalkan di keluarga saya tuh bahkan adik-adik saya sama orang tua manggilnya lo gue aja ngobrolnya. Saking metalnya gitu kan. Yeah. Ngobrolnya lo gue aja. Tapi ketika saya sudah belajar Islam, saya pulang, saya cium pipi orang tua saya. Itu kayak orang tua saya tuh kayak ngerasa nggak pernah dilakuin sama anak-anak saya nih. Kamu doang yang kayak begini. Jadi saya tuh membawa bahwa Islam ini indah. Saya akan mengenalkan Islam kepada keluarga saya. Untuk memberitahu ini Islam ini ajarannya benar-benar tentang kasih sayang. Kita juga mau kasih lihat, bukan hanya berubah untuk dirinya menjadi jauh lebih baik, tapi juga mengajak mereka, para napi yang ada di rutan untuk bisa lebih baik lagi. Berdakwah di depan 300 napi. Ustadz. Ustadz masih ingat pertama kali berdakwah di depan 300 napi, saat itu apa tema yang dibawakan? Tentang nikmatnya bertobat kepada Allah. Saya sampaikan, karena ada saya dapeti para penceramah gitu yang datang dari luar ke dalam penjara kan sering nasehatin tuh. Mari kita sabar, yang penting sabar. Itu banyak tuh beberapa napi yang bilang, Ustadz ceramah-ceramah sabar, sini masuk penjara dulu. Iya, maksudnya jangan ngajarin sabar sama kita lah. Kita kan keadaannya udah kayak gini gitu. Iya, jangan diuji sabar, kami sudah sabar ya gitu. Nah, ketika saya yang menyampaikan, dia nggak bisa ngomong kayak gitu sama-sama napi nih gitu, ya kan? Ya. Jadi ketika saya nyampaikan itu ya saya lebih tahu tentang kehidupan narapidana seperti apa. Jadi kan ya saya kasih tahu guide-nya gimana.
Apa sih memang yang dibutuhkan? Karena Ustadz maaf ya, Ustadz adalah mantan Narkoba. napi, Ya. kemudian juga tahu betul apa yang dirasakan mereka. Lantas apa sebetulnya kira-kira ceramah atau barangkali isi yang dibutuhkan oleh mereka? Ya. Mereka tuh senang kalau diceritakan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang kalau diceritakan tuh tentang kasih sayang Allah, tentang Maha Pengampunnya, Maha Penyayangnya Allah, walaupun kita udah terus-terusan terjerumus lagi, terjerumus lagi dalam dunia kayak gitu, Allah selalu nerima kita loh, apapun keadaannya. Jadi mereka tuh senang nangis, sedih kayak gitu. Sampai saya pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah beliau tuh pernah dalam salah satu ceramahnya beliau bilang, dulu kan beliau juga yang punya latar belakang seperti itu juga. Dan beliau pernah bilang kalau kamu belum berdoa, ya Allah kalau seandainya saya balik lagi ke dunia narkoba saya, lebih baik saya mati aja. Ya. Jadi itu doa itu mengandung sebuah kesungguhan dan benar-benar orang tuh bukti bahwa dia taubatan nasuha. Kalau memang saya balik lagi ke dunia itu, ya Allah nggak apa-apa, saya mendingan mati daripada saya harus balik ke dunia yang nggak enak kayak gitu. Ustadz, selepas ini kita punya sebuah segmen namanya Tanya Dong Ustadz. Tapi saya punya satu pertanyaan Ustadz, karena Ustadz memang sudah mencoba barang haram ini dari kelas 4 SD, kemudian sampai akhirnya diamankan pihak kepolisian. Tapi sempat akhirnya tergoda kembali nggak Ustadz? Karena sudah cukup lama sekali loh Ustadz menggunakan barang Ada haram nggak tersebut. godaan itu, Karena ada namanya nggak? manusia. Godaan, keinginan. Ya, betul. Dari diri sendiri ya, maksudnya bukan dari lain. Waktu awal-awal tuh saya baru pulang tuh ada beberapa teman lama saya yang bilang, lu di mana bro gitu. Gue malam ini ultah, datang dong ke Kemang Teman gitu. lama yang Mulai. menggunakan narkoba. Iya, Ada datang. datang dong ke Kemang. Gue bilang, gue nggak bisa, gue udah enough sama dunia kayak gitu. Saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, lu datang aja ultah. Ntar gue sediain minuman yang nggak minum, kan banyak minuman air mineral gitu gue sediain. Terus sampai kayak saya juga bilang, nggak bisa, sorry banget. Gue doain lo bahagia, hidup lo dunia akhirat di umur lo yang sekarang. Tapi sorry untuk hal itu, gue udah cukup dengan dunia kayak gitu. Panggil dangdutan nggak waktu temen? Ya kan kirain kan, maksudnya kita apa tahu gitu. Tapi Ustadz masa sih nggak kepengen sedikit lagi gitu? Enggak sih, karena saya udah doa itu juga. Kalau seandainya saya balik lagi, ya Allah saya lebih suka mati lah. Ada nazarnya? Enggak nazar sih, cuma kayak semacam Ya udah saya jadi. minta Ada doa aja nazar, sama adanya Allah. nazar. Soalnya waktu saya sama Rian pernah diajakin ke acaranya Karen, saya juga sama Rian gini, duh ini kita diapa-apain nggak ya? Maksudnya takut-takut gitu. Emang mau diapain Ki, Diapain, biasanya? Say? Ya kan kita nggak tahu juga di acara itu. So, tapi biar sekarang kita mau mengajak Ustadz Jojo dalam Tanya Dong Ustadz. Sebelum kami membaca ini, kami ada yel-yel Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Itu acara mana ya? Yang penting Ustadz kan. Ustadz tanya dong, kalau kita buka jasa doa waktu di depan Ka'bah boleh nggak Tad? Buka Ustadz, jasa ya. doa. Iya kan banyak tuh Ustadz kalau kita ngeliat di Oh apa? ini di list Nitip ya. doa, Iya di tok-tok gitu, itu Iya. kan banyak orang-orang yang lagi di depan Ka'bah, terus banyak juga para netizen-netizen, tolong Ya. doain aku lah. Kalau nggak ada yang WhatsApp, aku mah langsung aku blok semua WhatsAppnya. Jasa doa tuh udah terima bayaran ya, jasa. Ya itu jasa kan biasanya iya. Oh iya? Kalau nggak minta tolong didoain. Kecuali gratis. Ya gimana Ya, Tad? ada memang saya pernah lihat waktu di sana itu emang bener dan itu ditarifkan juga, ada yang Oh, iya? ditarifkan. Ada yang ditarifkan? Tapi mungkin tapi sekitar 1-2 bulan ini atau beberapa bulan ini pemerintah Saudi udah melihat tren itu sehingga itu ada penertiban. Oh iya. Ya, dan mereka live di depan Ka'bah. Jadi mereka diri di belakang gini, mereka live gitu kamera depannya ke Ka'bah, udah mereka itu aja. Siapa yang mau didoakan? Dikasih gift. Iya, Dikasih kayak gift, Ya, itu gitu. gift. Ada yang itu Tad. Heeh. Ya Allah. Kan tinggal, misalkan nih contoh. Saya juga baru tahu. Misalkan contoh orang itu lagi live, Bu, nama Iya. aku Dewi Muri Agung, tolong doakan aku. Betul. Nah, nanti disebut sama orang tersebut. Nah, nanti langsung aku kasih gift gitu. betul. Pikiran. Iya. Oh wow, ya Tapi oke. nggak boleh Tad, sebenarnya itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan ditarifkan kayak gitu-gitu nggak boleh. Kalau saya pribadi, ada beberapa followers atau temen nitip doa. Ya, Gitu. nggak Saya usah bilang, iya ditarik. saya doakan. Ya. Tapi tiba-tiba dia nodong nomor rekening gitu. Tapi ya saya bilang, maksudnya saya nodong tolak. Ya nggak baik, ini rezeki. Ya itu gitu. sama aja Tad. Tapi kan saya nggak tarifkan, enggak. Tapi kan tidak mentarifkan, setuju. Iya, kalau benar. ditarifkan, Tidak mentarifkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Iya, setuju nggak mentarifkan.
Kalau kita ke kuburan minta keberkahan gimana Ustadz? Ya nggak boleh ya Tad. Kalau kita ke kuburan kan niatnya yang ada dua tuh diantaranya. Yang pertama kita niat untuk mengingat kematian. Kalau kita sekarang hari ini ada di atas tanah, nanti suatu saat kita pasti akan di bawah tanah. Yang kedua itu kita untuk mendoakan mayit yang sedang meninggal dunia yang di dalam kubur tersebut. Dan adapun kalau minta keberkahan, ya mintanya sama Allah, jangan minta sama kuburan itu. Kayak Tuh. gitu. Aneh emang Karen. Ustadz, terima kasih banyak ya. Ya Ustadz sudah berbagi cerita, menginspirasi sekali buat kami semuanya. Dan maksudnya buat Sobat Ambiar ini juga menjadi pengingat buat kita semua. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa Allah itu maha pemaaf. Ya kan, manusia tempatnya dosa. Tapi ya memang kita sejatinya memang harus selalu berbuat lebih baik. Kemudian juga bertaubat. Kalau salah ya jangan lupa untuk berbuat lebih baik, bertaubat. Tapi tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Betul. Itu yang paling penting. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak hadiah di pagi-pagi Ambiar ini kalau Ramadan. Oh banyak banget. Banyak banget. Kan tadi banyak. kita udah sebutin dia dapat mobil dari King Nasar. Iya ya King. Kamu janji kan mau ngasih mobil kan? Iya. Janji harus ditepati. Mobil. Iya. Hanya mobil. Iya. Mobil balap Nggak saya. ada lagi. Nggak ada. Oke. Nanti pakai remote dimainin ya. Tem. Remote-remotan mobil gitu dong ya. Tapi ya, Jadi hari ini tuh kan bintang tamunya spesial Ustadz ya. Iya, spesial Ustadz. yang ini sedang Ya. berbahagia. Beberapa bulan yang lalu baru dikaruniai putri cantik. Kata siapa? Iya, anak kedua. Anak kedua. Ya, kata siapa jangan fitnah. Kata produser di skrip makanya datang. Oke. Memang suka diposting. Langsung aja kita Suka panggil seorang diposting kok. Ustadz yang baru saja dikaruniai dua anak. Anak kedua ini. Oh, anak kedua. Anak kedua ya. Alhamdulillah. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Ustadz Syah. Siapa nama anak keduanya? Basyasyah. Basyasya. Apa artinya Ustadz? Ada pepatah Arab yaitu basyasya tawajahi, wajah yang berseri itu adalah jamuan tuan rumah yang terbaik. Oh, Jadi basyasya itu berseri-seri wajah. berseri. Ayo, mari kita Basyasyah. Ya. Basyasyah. Kita selalu basyasya setiap pagi loh. Wajah yang Basyasya, wajah yang berseri-seri. Jadi tamu tuh nggak bakal nyaman kalau tuan rumahnya nggak basyasya. Ya basyasya. Jadi harus basyasya. Ya betul Kak. Gak bisa. Bener ya. Nggak bisa kok Ustadz, sama. maaf Ustadz. Oh ya. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih Ustadz. Apakah Ustadz ada rencana menambah anak ketiga? barangkali ada rencana di tahun ini, tapi sebelumnya kita mulai dulu ya. Ini dia. Ini dia. Basyasyah. Seorang ayah yang sayang sama anaknya pasti ingat tanggal lahir anaknya. Iya. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Ustaz? Lupa aku, astagfirullah. Emangnya Bapak itu selalu harus inget gitu? Iya. Bapak aku inget loh. Kalau bapak aku tuh Hijriah dan Masehinya inget semua anaknya. Kenapa Ustadz lupa? Atau aku nggak ikut bapak kayaknya. Beneran lupa. Aku lupa. Jamnya juga lupa. Jamnya malam, jam 10 malam. Jam 10 malam. Karena Hari Ustadz apa? waktu Hari. itu nemenin ya. Mungkin dari hari dulu, hari apa? Hari apa ya? Hari Tapi Ustadz itu anaknya kan? Ya kan kita nanya salah lagi. Kok bisa sih Ustadz lupa? Coba berapa bulan sekarang? sekarang 7 bulan. Masya Allah, udah setahun. Berarti yang pertama laki-laki. Tahun lalu Sama berarti. Yang perempuan, yang kedua perempuan. Perempuan, Sudah alhamdulillah. merasa lengkap dong ya Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Mau nambah lagi nggak Ustadz? Insya Allah, tergantung ibunya. Oh iya betul. Maksudnya nambah ibunya? Bukan. Kan yang ngerasain hamil ibunya, yang ngerasain melahirkan ibunya, yang ngerasain nyusu. Tapi Rian nggak salah juga mau nambah ibunya. Kan nggak ada yang nggak mau, kan sah-sah aja boleh kan Ustadz? Ustaz jauh-jauh ada Ustaz. Enggak gini. Ada Bukan. dua Ustaz. Pakai tanda baca. Mau nambah ibunya. Ya. Itu maksudnya ibunya intonasinya yang pengen begitu nambah. ya. Iya. Udah lupa tanggal lahir anak, ntar jawabnya mau nambah ibu gimana? Makin Iya kan. parah nih. Mau nambah, koma. Tapi mau nggak jujur Ustadz kalau boleh sama Nyonya boleh? Mau? Kalau saya mungkin tipe laki-laki yang cuek, yang nggak mau terlibat ngurus anak segala macam, mungkin saya mau ya. Oh.
Kan gak ada hubungannya. Tad. Ada hubungannya. Apa hubungannya? Jadinya nggak mungkin saya menikahi doang gitu. Iya, Saya harus enaknya doang. Iya. Jadi Ustadz ini setia. Sekarang aja satu, jadi nggak ada waktu main gitu. Maaf Ustadz, ini pertanyaannya tadi adalah mau nambah anak bukan nambah ibu. Tuh kan? Jangan gitu dong. Tapi Lagi curhat loh puasa nih. tadi. Tadi curhat Ustadz, ini satu aja gak ada waktu main. Iya. Maksudnya Ustadz kesel, maksudnya di rumah terus apa Iya gimana? kenapa? Artinya karena pengen banget terlibat gitu. Oh. Ya itu loh, kalian tuh sebagai laki-laki tuh harus contoh Pak Ustadz dong. Lalu Dengerin dulu. terngiang-ngiang. Iya kan, ini berarti Pak Ustadz ini Oh iya. punya Iya. tanggung jawab, tahu gitu Iya, bahwa paham, Kak. suami soleh itu mesti seperti apa. Ah, kalian. tapi jujur dalam hatinya mereka kan pasti pengen kan. Laki-laki Kak, wey. Emang iya. Pengen kalian bukan? Aduh, udah di Bukan bentar lagi pengen bintang, kayaknya. bentar lagi bintang tamunya perempuan, kalau perempuan biar gue ada temennya gitu. Ustadz, tapi kemarin proses lahirannya gimana? Normal, sesar? Alhamdulillah keduanya normal. Oh, Masya Allah hebat. Tapi dokter kami larang bilang sesar tuh tidak normal ya. Dua-duanya normal maksudnya. Iya. Cuma yang jalur lahir yang seharusnya, alhamdulillah. Dua-duanya. Karena kan kalau normal nggak pakai musik, kalau sesar kan bisa pakai musik. Oh gitu. Terus istri sempat merasakan baby blues nggak Ustadz? Baby blues katanya enggak, ya, dia lebih ke GTM blues. Apa tuh? Apa tuh? Yang gerakan tutup mulutnya si anak nggak mau Oh makan. dia nggak mau makan. Iya. Ya nggak mau makan ibunya apa anaknya? Anaknya dong. Jadi alhamdulillahnya melahirkannya nggak bikin baby blues. Nyusuinnya nggak bikin baby blues, tapi ketika anak nggak mau makan itu yang bikin baby bluesnya. Terus akhirnya GTM bluesnya itu gimana? Gerakan tutup mulut? Ya hampir setiap waktu makan tuh si istri aduh stres banget gitu. Ini gizinya Kenapa? masuk nggak? Kenapa ya Ustadz gitu nggak mau makan? Itu karena kasih sayang cinta seorang ibu yang tidak mau anaknya kekurangan pastinya. gitu kan. Dia Kalau Ustadz ikut begadang nggak? Selama lahiran kan dari lahiran kan biasanya Ikut bapaknya jagain tuh dari nggak? tengah malam sampai subuh biasa kan gitu kan? Bener nggak? ya alhamdulillah gantian ya. Gantian. Ustadz, terus kakaknya Barak kita mau kasih lihat ya. Ya. Gimana kedekatan Barak sama Sama Mbak adik. Syasha. Ya. Tapi itu bukannya El Barak tuh udah gede ya? Itu Al-Baraknya Jessica Iskandar. Oh ini namanya Barak juga. Oh ya Masya Allah. Ustadz, itu kan tadi permainan kayak gitu. Yang dilihat pertama kali kan kalau yang dilihat pertama kali tuh ibunya apa bapaknya? Ibunya. Berarti lebih sayang ke ibunya. Si yang anak pertama, tapi si Mbak Syasha malah lihat aku Sebentar, duluan. kok kamu tahu cara bermainnya seperti itu? Ya barusan dikasih tahu. Oh, kirain udah nyobain, udah JR kirain di rumah. Tapi itu Barak sama Siapa Mbak siapa? Syasha. Mbak Syasha gimana sama Barak ke Mbak Syasha yang gimana ke adeknya? Awalnya mungkin herannya kok ada orang baru gitu. Ada orang baru, tapi lama-kelamaan udah mulai tahu bahwa itu adiknya. Dan semakin tahu bahwa itu adiknya, malah semakin iseng sama adiknya. Tiba-tiba adiknya lagi belajar merangkak, dia lompatin dari atas gitu. Aduh. Jadi biasa Cemburu lah. nggak Barak? Maksudnya ada adik, kan pasti otomatis seperti ibunya lebih dekat sama Ada si ya, baby. Ustaz. Ada. Apa? Pasti. Ada Ustadz? Ada. Kayak jadi gimana adiknya bentuk lagi perilaku cemburunya? Adiknya lagi disusuin, dia narik-narik adiknya gitu. Oh. Biasa, ibuku kata dia. Coba kalau ada kita ya Karen ya, ibu mamanya lagi nyusuin kita susuin lagi ya Karen ya. Umiku. Dikasih susu formula maksudnya. Ya dibikinin. Tapi kalau anak perempuan memang biasanya ke bapak. Kan di atas selalu ke Ustadz kan? Iya. Ya. Iya, Pasti Barak ya, ke kalau anak mama, perempuan ibu tuh ke bapak katanya. pasti biasanya. Mbak Sasa ke bapak katanya. Ustadz pakai babysitter nggak sih? Enggak. Enggak. Nggak pakai babysitter sama Dari dulu Tad. Ya dari awal, nggak tahu kenapa istriku kayaknya istriku belum nggak terlalu percaya. gampang bergaul gitu ya. Gak terlalu Anak suka sendiri juga. aja ya Kayaknya Ustadz. pengen ngurus sendiri kali. Tapi Ustadz ini kan ada 2 anak nih sekarang. Aku pengen banget loh ada sebenarnya akunya. Oh Ustadz pengen? Aku pengen. Pengen karena apa ini, Ustadz? Aku pengen ada yang bantuin. Babysitter. Iya. Karena aku kasihan gitu lihat gayanya Iya. segala macam. Ya maksudnya ya nggak tega gitu. Nggak tega bener. Kecapean. Karena udah dua. capek ya, Repot Ustadz, kalau ya. dua masih. Karena aku lebih seneng orang yang mohon maaf nih kita bayar untuk membantu dibandingkan kayak manggil adik, manggil saudara, manggil mertua datang ke rumah. Jadi nggak profesional Iya, kan nggak profesional. Kalau ada yang salah pengen marah mertua, enak ditegur. Iya. Bener Ustadz bagus. Berbagi berkah juga. Bener. Tapi nah ini ngelihat istri gimana? Ada 2 anak sekarang. Tapi ngelihatnya- diurus sendiri. Ustadz ngeliatnya gimana sebagai seorang suami yang sibuk Iya. juga? Ya itu udah kalau ditanya mau ada adiknya lagi nggak ya? Aku bilang tergantung ibunya. Selalu tergantung ibunya. Bener. Jadi, Berarti sekarang cara mengasuhnya Barak ke Ustadz
si Basasa ke mamahnya. ke Sesekali. ibunya. Jadi Barak makin sering aku ikut ajak keluar. Oh, Suka ikut pengajian? Suka ikut karena kalau di rumah adiknya tidur, dia bangunin lagi. Si kakak yang tidur, adiknya yang bangunin kakaknya di sini. Udah ikut aja pengajian. Ini kita juga kasih lihat ya, Barak ikut pengajian katanya bareng sama papa. ya Allah. Masya Allah, masih umur belum 4 tahun ya Ustadz. Udah bisa Empat seperti itu. Gimana cara parenting anak supaya anak itu bisa lancar membawakan bahasa Arabnya, ngajinya? Kalau dibandingin sama anak-anak yang lain kan banyak anak-anak yang lebih hebat lagi gitu. Sebenarnya yang seneng kayak gini tuh ibunya. Kalau saya mah anak sampai 7 tahun mah bebas mau main kayak mau apa belum ku ajarin sama sekali, masih diperkenalkan doang. Jadi alhamdulillah karena beda-beda. Mbak Depe kemarin sukanya ngaji, sekarang nggak mau lagi ngaji. Ini namanya anak kecil. Iya, kemarin sukanya ikutan sholat nih. Sekarang kalau aku ajak sholat manjat dia. Prosotan, kata dia prosotan. Jadi jarang lagi ku ajak lagi. Umurnya berapa sih Barak, Ustadz? Sekarang mau 4 tahun. 4 tahun. Itu yang akan dirindukan jadi cerita lucu. Iya. Betul, ya kan? betul. Apalagi kalau dibawa ke masjid. Tapi pas tadi ngaji seperti itu kan berarti karena setiap hari melihat orang tuanya kan. Iya. Sehingga anak itu jadi termindset dan ada di otaknya Iya, dia. ingat. Iya. Apa itu maunya dia berarti dong Ustadz? Ya karena kita semua ini adalah makmum. Iya, iya, iya. Kita semua pasti makmum. Kenapa saya berani baca Quran depan orang? Karena saya lihat bapak saya gitu. Jadi kita semua makmum. Maka ya anak itu tergantung imamnya. Iya, Insya Allah. setuju. Kita doain. Ustadz, Ya. mumpung ada Ustadz Syam. Ya. Dewi pasti, Jangan bukan saya, tapi ini kita semuanya ya Ustadz. Kan sering banget nih Ustadz artis ya Dia Ustadz. pasti mau Artis bertanya. kontroversi kayak saya, King Nasar, Rian Ibrahim, Karen Delano ini sering jadi bahan omongan orang. Apapun yang kita lakukan tuh selalu salah di mata sebagian orang. Kadang kita kuat tapi kadang capek juga Ustadz. Gimana caranya supaya hati tetap tenang dan gak gampang emosi gitu loh Ustadz. Padahal difitnah, dihakimi terus. Itu gimana Ustadz? Aku apa Ustadz Jojo nih? Dua-duanya. Bisa sama. Dari Ustadz dulu. Ya Ustadz Sam. jadi ketika Umar bin Khattab dikata-katain sama orang, dijadiin bahan omongan. Umar bin Khattab loh, orang yang dijamin masuk surga. Kata Umar bin Khattab, rahimallah man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah mencintai orang yang memperlihatkanku kepadaku aibku, kekuranganku. Artinya terima kasih kepada orang-orang yang nunjukin kekuranganku sehingga aku tidak usah capek-capek introspeksi diri lagi. Aku udah tahu kekuranganku apa. Kalau kita mau ngarahin kepada hal yang positif. Tapi kan kita namanya manusia biasa kadang juga sensi gitu. Artinya kalau yang diomongkan benar kenapa harus marah? Kalau yang diomongkan adalah fitnah kenapa juga harus marah? Jadi dilihat itu saja. Kalau Ustadz? singkat ya Ustadz. Ya, siap. Kalau ulama-ulama terdahulu tuh kalau misalkan digibahin, diomongin, difitnah, maka dia akan berkata, selamat datang amal ibadah yang tanpa saya harus susah payah. Diulang kalimatnya. Selamat datang amal ibadah yang pahalanya tidak perlu susah payah. Jadi artinya kalau sholat kan pakai gerakan, puasa nahan lapar, diomongin orang kan pahala datang sendiri. Mari kita ulang bersama-sama. Selamat datang. Amal ibadah yang perlu susah payah mendapatkannya. Bener. Amal ibadah yang tidak perlu. Yuk, tolong omongin kami dong. Gibahin kita dong, Bus. Yuk, ramai-ramai. Sudah di pagi-pagi ambiar Mbak Prima Pim Iya. dan juga Mas Rahmat Terus suami. iya toh Mbak, kok jadi nengono Mbak masalahnya? Itu kejadian yang sebenarnya nggak saya inginkan ya. Karena awalnya waktu kepengen jenguk anak ini malah yang ngehubungin suami. Ya. Mantan suami gitu kan. Ini Prima mau ketemu anak-anak gitu. Oh iya silahkan gitu. Itu pun nggak langsung bisa ketemu. Karena ada bilang pergi ke Solo lah, ternyata enggak. Terus akhirnya ya udah minggu aja gitu. Pas waktu itu saya ke rumah, saya assalamualaikum nggak ada yang nyaut. Akhirnya saya naik ke atas karena dengar suara anak-anak di atas. Sebentar, naik ke atas tuh maksudnya apa? Karena saya dengar ada anak-anak saya di atas ya. Saya, Maaf, naik ke atas itu naik ke pagar, Bukan. masuk ke rumah, Betul. masuk ke rumah dengan seizin yang punya rumah atau mantan suami Ini nggak? rumahnya bukan ada pagernya, maksudnya rumah townhouse gitu kali, townhouse.
Ya. Itu nggak ada pagernya. Nggak ada pagar. Tapi maaf, itu kan rumah punya mantan suami. Bukan, Punya itu siapa? rumah bersama sih sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Ya karena mbaknya mendampingi dari Dari nol, dari yang naik motor apa? tapi yang beli suami mbak. Enggak, kami berdua. Oke, tapi kan sudah diputus bercerai. Betul. Untuk Gonogini itu rumah jatuh ke? Belum saya urus. Oh, belum diurus. Oke, Berdua baik. lo gimana? Duitnya dari suami sama duit Mbak E pas kerja apa Pi? Jadi dari nol saya nemenin. Oh, jadi hitungannya jadi bersama ya? Ya, susah Oke. payah kayak gitu. Maaf ya Mbak, kami potong untuk bagian rumah tersebut Mbak masuk karena itu kan properti ya. Karena kan kami nggak paham itu rumah sebetulnya milik Punya siapa. siapa, ya. Silakan lanjut. Nah, setelah itu kan naik ke atas, ternyata anak saya tiba-tiba udah di bawah. Di bawah, habis itu disamperin lah saya sama anak saya yang cowok. Saya tanya, loh adik di mana kok? Mama tadi dengar suaranya di atas gitu, di bawah gitu. Nah udah pas turun ke bawah, ternyata bapaknya udah di bawah sambil gendong anak saya yang umur 4 tahun kan. Kamu ngapain masuk-masuk tanpa seizin aku? Ini rumah aku gitu. Kata ke mantan suami. Iya, dan saya otomatis langsung naik ya, karena kemarin juga fine-fine aja kok gitu loh. Kemarin fine-fine aja gitu loh, sama suami juga disambut baik begitu, sempat disambut baik ya. Nggak tahu apa yang membuat dia menjadi seperti itu, gitu ya. Sudah akhirnya cekcok lah kami di situ. Padahal niat saya kepengen ketemu sama anak-anak gitu ya, kepengen berlama-lama sama anak-anak, dipicu dengan ucapan yang seperti itu, saya naik gitu. Maaf kalau boleh bertanya, hak asuh anak kepada siapa? Hak asuh anak secara hukum di bawah 12 tahun sama mamahnya ya, sama ibunya. Tapi dia nahan. Dia pribadi yang menahan anak-anak ini. Kok bisa ya emang? Kok bisa dia menahan? Bukannya nggak bisa ya kalau? Tapi kan secara hukum jatuhnya sudah ada di mbak. Mestinya kan Iya. harusnya mbak yang ngambil dong, harus mbak yang ngasih. Iya. Ya itu tadi, saya nggak ada kekuatan yang pertama ya teh. Saya anak sebatang kara lah. Nggak punya orang tua, nggak punya saudara. Jadi kalau mau bawa anak-anak aja mungkin dijegal duluan gitu loh dari Tapi kan luar. ada suami Ya, sekarang. Oh, sekarang itu kita lagi proses ke pengurusan hak asuh anak. Oke, yang maaf, baru sebentar. akan berjalan. Kita mundur dulu. Iya. Anak di bawah 12 tahun ikut ibunya. Ya. Kenapa? Dengan kalau Mbak maaf, alasan sebatang kara. Apakah itu masuk ke dalam pertimbangan seorang ibu yang sebatang kara walaupun anaknya di bawah 12 tahun tidak bisa membawa anaknya? saya minta tolong ke tetangga, tolong waktu saya kan di KDRT juga. Saya minta tolong ke tetangga, tolong tidak ada yang menjenguk nolong gitu loh. Padahal kekuatan hukum udah sah di Iya. tangan mbak Iya. loh. Iya, makanya itu saya ini mau menekankan lagi, saya urus hak asuh ini secara paten supaya sah secara hukum gitu loh. Saya mendapat. Dulu tuh di mana? Diurus di, maksudnya sampai kan udah diketok tuh biasanya di pengadilan kan? Nah, pada saat diketok itu hak di ibu itu Anaknya bisa di langsung mana? dibawa Anaknya biasanya. langsung dibawa. Pengacara saya yang pertama ini, mohon maaf ya, itu saya sudah bilang, Pak tolong ajuin sekalian ya Pak biar paten. Tetapi tidak diajuin ternyata. Jadi beliau ngurusin cerai dulu. Begitu. Bukannya udah sekaliannya itu tuh Iya, disebut kan biasa. Nggak ada di putusan. Nggak ada di keputusan. Oh, Jadi gitu. saya baca putusannya itu nggak ada tentang hak asuh anak itu jatuh ke siapa dan harta gono gini juga dia nggak urus. Oh, gitu ya. Jadi ngambang. Sekarang kita baru ngajuin hak asuh anak ini Oke. udah di tahap ketiga. Cerai di tahun berapa dengan mantan suami? Berapa tahun yang lalu? 2024. 2024. Baru tahun kemarin dong ya, baru ya. Baru banget. Menikah dengan Mas Di tahun 2025. 1 tahun kemudian. Artinya selama jeda itu anak tinggal bersama dengan bapaknya ya. Betul. Kalau ketemu sama anak selama ini gimana? Awal-awal saya ketemu di sekolahan ya. Belum menikah aman gitu. Diem-diem. Enggak, saya ketemunya diem-diem di sekolahan. Karena memang dia kan nahan anak tujuannya masih ingin balik sama saya, betul. Oke. Jadi dijadikan senjata makanya dia tahan. Mbak kenapa harus diem-diem? Ini kan di bawah 12 tahun itu haknya, maksudnya anak ikut sama mbak kan bisa lapor ke Komnas perempuan dan perlindungan anak, Komnas Am juga perempuan. bisa. Dan itulah yang tidak ada yang membantu mengarahkan ya. Dan saya tuh sempat kena mental juga ya. Jadi kayak bingung gitu loh. Ya wajar. Kan dia Tapi kan Mbak masih ada adik kakak nggak? Gak ada.
Oke. Bener-bener sendiri. Bener-bener Nggak ada keluarga, nggak ada rumah. Jadi keluar ya udah lontang-lantung. Kemana Mbak maksudnya adik kakaknya? Kan saya dulu diangkat anak Anak angkat. Oh agak complicated ya? Iya, terus ayah ibu meninggal, Baik. Oh. keluarga dari ayah angkat tuh ngusir saya dari rumah waktu itu. Ya Allah. Harus angkat kaki gitu, 40 hari dari rumah ini kamu harus pergi gitu. Untung ada suami sekarang ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang ada suami, cuma kita flashback ke belakang ya Mbak, bukan untuk mengingat. Perceraiannya itu karena apa waktu itu? Suka pijat pes-pes. Ya, apa? Mbaknya ini pernah datang ke pagi-pagi ambiar ya? Iya betul betul. Oke, maaf ya. Oh. Baik. Tindakan yang mungkin di luar batas sebagai seorang suami ya. Tapi ada buktinya. Ada. Dan saya dapat itu dari HP dia sendiri. Disimpan di sebuah aplikasi. Itu yang dulu ya? Iya. Ya terus sekarang saya mau tanya kembali untuk anak-anak. Walaupun anak-anak itu dipaksa seperti apa untuk tinggal sama orang tuanya, tapi kan anak ini boleh memilih, apalagi masih keadaan masih kecil ya, biasanya sama ibu. Anak itu bagaimana? Ke mbaknya mau sama papahnya apa mau sama mamanya? Kalau anak saya yang nomor 1, yang laki-laki itu ketika ketemu berdua, dia mau luluh, mau saya peluk, mau saya cium, mau saya kasih pertanyaan, mau jawab gitu. Tapi ketika ada bapaknya, dia menjaga jarak sama saya. Oh paham. Oke. Hak asuh anak sudah diajukan? Sudah. Ini sudah di tahap kesimpulan. Oke. Insya Allah tanggal 11 ini udah ada keputusan akhir yang insya Allah kita bakalan menang pastinya. Amin, amin. Yang pertama umur 12 tahun. 10 dan 4 tahun. Oh 10 dan 4 tahun. Masih bawa ibu banget itu mah ya. Terakhir ketemu sama Nana kapan, Mbak? Itu yang kejadian itu. Betul. Kejadian itu? Kapan itu Mbak? Ini kapan kejadiannya? Itu baru 2 minggu yang lalu sih. Oh. 2 minggu yang lalu. Berarti 2 udah minggu lalu. Udah 2 minggu lalu. Nanti lebaran gimana? Itulah. ya. Kalau saya sih pinginnya suami saya kan juga udahlah kalau mau bisa diajak baik-baik, aku coba gitu kan. Tabayun. Makanya dia mau ngubungin mantan itu menurut aku kayak sesuatu yang apa ya? Memang Merangkul banget gitu loh. ya secara adab seperti itu. Suami dengan mantan suami tanpa harus ada hubungan dengan mantan istri. Iya. Mbak Prima Pim, semoga bisa segera bertemu dengan anak-anak, bisa mendapatkan apa yang sesuai menjadi haknya. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.